banget rasanya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Al-Mudir Al-Mahad Dr. Jamaluddin Abdullah, summa li jamil as-satis wa asatidzah wa ikhwani wa akhwatil mahbubun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sebenarnya saya ingin kultum dengan menggunakan bahasa Arab, tapi sebenarnya karena terkendala waktu dan groginya minta ampun di sini, jadi tidak bisa. Baiklah, biar tidak lama ya. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum yang mungkin di telinga kalian akan terdengar tidak asing. Apa judulnya? Nah, judulnya itu Nahnu Aibun Fi Zamanina. Nahnu Aibun Fi Zamanina. Masih ingat? Masih. Ya. Untuk kultum kali ini saya akan kembali memperincinya, mungkin menyempurnakan mungkin yang sebelumnya ada kesalahan. Baiklah, sebagai permulaan ya, kita hidup di zaman sekarang itu zaman sekarang, bukan zaman dahulu. Karena hidup yang di zaman dahulu itu nenek moyang kalian, ya, nenek moyang, bapak, ibu kalian. Nah, itu di zaman-zaman dulu semua. Tetapi bedanya sekarang ya zaman sekarang gitu. Sekarang jam berapa? Sekarang kan jam 4 lebih 5 menit. Kalau zaman dulu ya mungkin sekitar 30 tahun lalu atau 100 tahun yang lalu. Nah, apa yang unik dari zaman sekarang itu, ini kita bisa lihat ya. Zaman sekarang tuh bagaimana? Apa yang kalian pikirkan tentang zaman sekarang? Canggih ya. Canggih. Terus apa lagi? Teknologi mutaakhir. Sedang berkembang sih maksud saya. Oke, intinya teknologi serba ada di zaman sekarang. Jadi bisa dikatakan zaman sekarang zaman yang sangat mudah ya. Zaman yang sangat mudah, praktis, dan ya lebih mudah lah dibandingkan zaman dahulu. Kalau di zaman dahulu, orang kalau mau pergi kemana-mana, misalkan dari Lombok mau pergi ke Sumbawa, pasti orang-orang dahulu pasti pakainya kuda ataupun unta ataupun keledai. Nah, tapi coba kita lihat di zaman sekarang, orang-orang udah mulai naik pakai mobil ya. Yang dulunya perjalanannya sampai 1 sampai 2 hari bisa dipersingkat jadi 2 jam ataupun 4 jam. Bahkan selain dari mobil, ada yang naik motor kan, naik motor. Terus ada yang naik pesawat. Tuh mudah sekali kan. Apalagi kalau mau mencari sesuatu di zaman sekarang. Ya, kalau kalian mau mencari sesuatu, mencari ilmu, belajar atau apa segala macam, itu zaman dahulu ya kalian nyarinya di buku kan. Dari buku, pergi ke apalah, baca koran ataupun berita kan, pergi ke kedai koran, beli korannya terus baca. Kalau di zaman sekarang kan udah ada internet ya, ada yang biasa kita sebut dengan bah Google. Tinggal kita ketik gitu, ketik apa mau kita cari. Misalkan mau cari kabar Japit jadi terkenal. Kalau nggak ada ya sabar, berarti Japit ya. Kalau ada ya berarti ada. Jadi itu permasalahannya di zaman sekarang. Tapi kadang ada kita sering dengar gitu. Kadang beberapa berita disampaikan melalui TV. Ya, kadang ada yang seru, ada yang bermanfaat, ada juga yang buruk. Nah, yang jadi
poinnya di sini yang buruk-buruk itu. Contohnya kayak gimana? Ya, yang masih kita rasakan sampai sekarang, pembantaian yang sadis di Palestina. Dan nggak cuman itu aja, ya, nggak cuman itu aja, pembunuhan di desa, pemerkosaan apapun di segala macam tempat, pencurian, apalah segala macam, ya. Kok zaman ini kayak gini sekarang ya? Kok zamannya kayak gini ya? Kok banyak sekali kayak gini, kriminal atau apa segala macam? Zaman-zaman kamu salahin. Zaman tidak ada salah, cuma berjalan seperti apa adanya kan? Dan ini pun persis ya. Dahulu ada seorang murid datang ke Imam Syafi'i, ngeluh, ya Syekh, kenapa zaman ini edan gitu, sulit, edan, sulit. Kesana apa? Bahkan sering kita dengar di zaman sekarang apa? Allahumma ini zaman sulit. Sana sini cari duit. Sampai diaminin sama kalian. Maka apa dijawab sama Imam Syafi'i? Serius, nih kata-katanya indah banget. Naibu zamanana wal aibu fina walaysa li zamanina aibun siwana. Naibu zamanana, kita mengejek zaman kita, wal aibu fina, sedangkan aib itu ada pada diri kita. Walaysa li zamanina aibun siwana, dan tidak ada aib di zaman kita itu selain kita. Jadi Cil, kamu udah paham ya, bukan zaman yang salah ya. Oh ya, oh iya ya, zaman tidak ada salah, nggak ada apa kita salahin gitu loh ya. Kita bilang zaman sulit, pas sebenarnya yang salah itu orang dalamnya. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran pun ya, dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin, ya, innal insan, bukan innal waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan yang merugi, bukan waktunya yang merugi. Itu. Bahkan di cerita lain pun ada, waktu zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, ada itu orang di jalanan yang ngeluh-ngeluh, kenapa zaman pemerintahan khilafah ini kayak gini, dia jelek, dia apa segala macam. Ya konteksnya kayak gitulah. Terus gini kata Amirul Mukminin Abi Thalib, kamu berpikir seperti itu ya. Kalau memang kamu berpikir seperti itu, kenapa pemerintahan sekarang tuh jelek-jelek semua, dia jelek gitu, tidak teratur. Kamu coba pikirkan dulu, orang-orang di zaman pemerintahan dulu, waktu zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, zamannya Utsman, itu orang-orang seperti saya. Sedangkan di zaman sekarang pemerintahan saya itu orang-orang seperti kamu. Tuh, terdiam dia. Nah, jadi apa yang hendak saya sampaikan di sini ialah tidak ada gunanya kita mengejudge gitu. Kalau zaman ini ya zaman-zaman sulit ya, mengatakan kalau ini zaman yang buruk, zaman sial. Enggak, sebenarnya harus diperbaiki itu pada diri kita. Ya, bagaimana cara kalian memanage, memimpin diri kalian sendiri? Nah, itu nanti bakal berdampak ke zamannya. Zamannya buruk ya bukan berarti zamannya buruk. Zaman tidak ada salah ya. Yang salah itu manusianya, orang yang ada di dalamnya. Nah, maka mafhumnya gini, kalau di bulan puasa umumnya kita dengar kan, setan dikunci. Setan dikunci, dimasukkan dalam kurungan. Tapi kenapa masih kita lihat ya orang-orang banyak melakukan masih maksiat di bulan puasa? Ada orang sholat, Allahu Akbar, pikiran kemana-mana. Setan ini, setan tidak ada salah, dimarahin dulu. Orang setan di kurungan. Nah, jadi ya balik lagi, itu kembali lagi
bagaimana cara kita memimpin diri kita sendiri, kita memperbaiki diri kita sendiri. Di bulan puasa ini itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk semakin mempertajam, untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah kita, ya. Ya, mungkin itu aja. Ya, intinya fokus pada diri sendiri. Bukan berarti bukan egois ya. Memperbagus diri sendiri bukan berarti juga memperhatikan diri sendiri. Kalau memperhatikan orang itu juga sebagai bentuk kalian meningkatkan diri kalian, kualitas diri kalian. Baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kalian yang habis ini ngeluh-ngeluh silakan ngeluh ke Allah karena sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan yang mengeluhkan. Baik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.